طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واصلوا قراءتنا يا إخوة من كتاب شرح مسائل الجاهلية. Baik, sekarang kita di halaman 41 di paragraf yang ketiga. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya terjadi al-ikhtilaf di kalangan orang al-jahiliyah dalam masalah ibadah dan dalam masalah agama mereka. Sehingga imbas dari ikhtilaf dalam masalah agama itu berakibat mereka juga berselisih dan ikhtilaf dalam masalah dunia mereka. Nah, kemudian di dalam Islam terjadi al-ikhtilaf juga. Setelah umat bersatu di atas akidah yang satu, tetap terjadi ada yang namanya ikhtilaf itu. Kenapa? Karena ikhtilaf itu tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Tapi ikhtilaf itu sendiri ada yang tercela, ada yang tidak. Nah, sekarang yang kita bahas adalah al-ikhtilaf dalam masalah fikih. Ya, ini wakil yang terjadi dalam fakta di lapangannya dan mau wujudlah. Ya, sekarang ini ada. Wal hada min al-ikhtilaf al-madmum, apakah yang termasuk ikhtilaf yang tercela? Fanaqul, maka jawabannya adalah al-ikhtilafu ala qismain. Ikhtilaf itu sebenarnya ada dua bagian. Bagian yang pertama al-ikhtilafu fid din. Ya, ikhtilaf dalam masalah agama. Kal ikhtilafi fil ibadati wal aqidah. Ya, seperti ikhtilaf dalam masalah ibadah dan akidah. Jadi, secara global ya. Wa ada ikhtilafun madmumun wa muharram. Ya, seperti ini ikhtilaf yang tercela dan haram hukumnya. Li'anna ad-dina laysa majalan lil ijtihad, karena agama itu bukan ya medan untuk ijtihad. Wa laysa majalan lil ara', bukan medan untuk menyampaikan pendapat-pendapat. Balid dinu tauqifiyun, kan tapi agama itu tauqifi sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wal aqidatu tauqifiyah, dan akidah juga adalah sebuah hal yang sifatnya tauqifiyah. La majala lil ijtihad fiha. Ya, tidak ada celah untuk berijtihad dalam masalah akidah. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allahu lana min ad-din wa min al-aqidah. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang Allah syariatkan kepada kita, yang entah berbentuk agama atau berbentuk akidah. Duna an natadakhala bi ara'ina wa ijtihadatina, tanpa kita menyisipkan ke dalam akidah tersebut pendapat-pendapat kita, ijtihad kita. Kadzalika ibadatu tauqifiyah. Begitu juga ibadah. Ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Maja nabi dalilun amil nabi, yang ada dalilnya yang kita amalkan. Wa ma laisa alaihi dalilun fa innahu bid'atun yajibu alaina tarku. Dan yang tidak ada dalilnya maka itu adalah sebuah perkara bid'ah yang wajib kita tinggalkan. Berdasarkan hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam masalah agama kami, maka ya, perbuatannya itu adalah sebuah hal yang tertolak. Wa hadis wa iyyakum muhdatsatil umur, juga misalkan hadis, hendaknya kalian berhati-hati, jauhilah perbuatan-perbuatan baru, perkara-perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa umurul aqidah wa umurul ibadah wa umurul din umuman la majala lil khilaf biha abadan. Permasalahan akidah, permasalahan ibadah, permasalahan agama secara umum tidak ada celah untuk khilaf di dalamnya selama-lamanya. Wa innama tutba'u fiha an-nusus min al-kitab was sunnah. Tetapi dalam masalah-masalah ini kita mengikuti nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Wa makana alaihi salafu hadil ummah, dan apa yang ditempuh dan diyakini oleh salaful ummah. Kemudian al-ikhtilaf al-thani, ismu al-thani, al-ikhtilaf fi ma li-ra'yi fihi majal, yaitu ikhtilaf yang ada celah untuk ra'yi di dalamnya. Aw ma huwa musarrahun lil-ijtihadi min masail al-fiqh, atau permasalahan atau hal-hal yang bisa kita berijtihad di dalamnya, menerima ijtihad di situ dari permasalahan fikih. Wastinbatul ahkami minal adillah,
dan juga istinbat hukum-hukum dari dalil-dalil. Hada yaqa'u fihi al-ikhtilaf. Yang seperti ini ada khilafnya. Di anna madarikan nasi takhtalifu fil istinbat minan nusus. Kenapa kok masalah fikih itu ada khilafnya? Karena madarikin nas, ma'rifatin nas, pengetahuan manusia itu berbeda-beda, kemampuan manusia berbeda-beda dalam beristinbat dari nas-nas Al-Quran. Wa masailul ijma'i mahsurah, dan permasalahan-permasalahan ijma', permasalahan konsensus yang disepakati itu mahsurah, terbatas jumlahnya. Wa la yajuzu mukhalafatuha, dan tidak boleh diperselisihkan, tidak boleh diselisihi. Lakin ma laysa alaihi ijma', tetapi masalahnya sekarang lebih banyak yang bukan ijma' daripada yang ijma' dalam masalah fikih. Salat, misalkan jumlah rakaat salat wajib itu ijma'. Ya, tapi kan ya lebih banyak permasalahan yang tidak diijma'i. Nah, permasalahan yang ijma' tentu ya sudah buntu di situ, hanya tinggal kita amalkan saja, tidak ada khilaf di situ. Nah, permasalahannya sekarang yang bukan ijma', ya, ma laysa alaihi ijma'un minal masail al-ijtihadiyah, yang tidak ada ijma'nya, ini maksudnya adalah permasalahan ijtihadiyah. Nah, permasalahan non ijma' itu ada permasalahan al-ijtihadiyah yang bisa berijtihad di dalamnya. Allati hiya majalun lil ijtihad, itu memang bidangnya dan celahnya dan tempatnya untuk berijtihad. Wallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasabi ma khassa bihi minal madarik wal fahm. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap ahli ilmu ya kadar keilmuan dan pemahaman yang berbeda-beda ya, yang Allah khususkan satu dengan yang lainnya. Wa ma yasilu ilaihi minan nususi wal ijtihadu masyru'un fi dzalik. Yang begitu juga ya, setiap ahli ilmu itu nas-nas yang sampai kepada mereka itu berbeda-beda kadarnya. Ya. Para ahli hadis tidak semuanya satu orang itu mengumpulkan semua hadis yang ada, tidak, berbeda-beda kadar. Nah, wal ijtihadu masyru'un fi dzalik, maka ijtihad disyariatkan dalam masalah seperti ini. Ya, karena perbedaan tingkat pemahaman tadi. Wa qad hasala al-ijtihadu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Ijtihad itu sendiri pernah terjadi di fase Nabi, di masa Nabi dulu pernah terjadi. Kama huwa ma'rufun, sebagaimana ini ma'ruf dalam kitab para ulama. Nah, fahada ikhtilafun fil ijtihad. Ini adalah ikhtilaf dalam ijtihad. Boleh ikhtilaf dalam ijtihad. Wa laysa ikhtilafan fil aqidah wala fid din. Bukan ikhtilaf dalam masalah akidah, bukan juga dalam masalah agama. Wa innama huwa ikhtilafun fi masailul fiqh. Tapi ini adalah khilaf dalam masalah fikih. Wa kana an-nasu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahiduna wa yakhtalifun. Manusia di zaman Nabi dulu mereka berijtihad dan mereka juga berbeda-beda pendapatnya. Wa hadzal ijtihadu ala qismain, dan ijtihad yang terjadi di fase sahabat atau fase manusia secara umum itu ada dua bagian. Yang pertama, qismun dhahara dalilu ma'a ahadi at-tarafaini al-mukhtalifaini fihi fayajibu akhdhu ma 'alaihi ad-dalil. Bagian pertama adalah dhahara dalil, muncul satu dalil yang jelas, ma'a ahadi at-tarafaini al-mukhtalifain, yang mana dalil ini mendukung satu dari dua pendapat yang berbeda tadi. Maka yajibu akhdhu ma 'alaihi ad-dalil, wajib mengambil yang dibawa oleh dalil. Wa tarku ma lam yakum alaihi dalil, dan tinggalkan yang tidak dibawa oleh dalil. Wa ta'arrada fa tu'radu ara'ul fuqaha'i ala dalil, maka pendapat-pendapat para fuqaha itu disandingkan dengan dalil. Famadalla alaihi dalilu wajib al-akhdhu bihi wa taraka ma khalafahu wa tarku ma khalafahu. Apa yang ditunjukkan oleh dalil wajib diambil, dan apa yang ya tidak maka wajib ditinggalkan. Wajibu 'alal mujtahidi alladhi lam yuwaffaq lis-shawabi wa khalafa ad-dalil an yaqbala al-haqqa wa yarji'a ila as-shawabi. Wajib atas seorang mujtahid yang dia
belum bersesuaian, belum diberikan taufik oleh Allah untuk mendapati kebenaran. Wa khalafad dalil, dan dia menyelisihi dalil. Wajib bagi dia ini untuk yaqbalal haq, menerima kebenaran, wa yarji'a ila shawab, dan kembali kepada as-shawab, hal yang benar. Wa la yajuzu lahu al-istimrar bil ijtihadil khati', dan tidak boleh dia tetap di atas ijtihadnya yang salah tadi. Wa la yajuzu lana an nattabi'ahu ala ijtihadil khati', dan kita juga sebagai orang awam tidak boleh untuk mengikuti ijtihadnya seorang mujtahid yang jelas-jelas salah. Wala imma yusuna bihadza wa yaqulun, para imam mewasiatkan kita. Nah, pendapat yang mengatakan i'ridu aqwalana al-kitab wa sunnah. Ya, sandingkanlah, bandingkan, konfrontasikan ucapan-ucapan kami dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbanglah ucapan-ucapan kami dengan Al-Quran dan Sunnah. Fal Imamu Abu Hanifah rahimahullah yaqul, Imam Abu Hanifah mengatakan, idza ja'a al-haditsu 'anil Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Kalau ada hadis datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka letakkanlah dia di atas kepala dan di depan matamu. Wa idza ja'a al-haditsu 'an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Kalau ada hadis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka junjunglah tinggi hadis tersebut. Istilah ala ra'si wal 'ain ini untuk menggambarkan pemulihan. Jadi benar-benar kita taruh di atas kepala kita junjung tinggi. Wa idza ja'a al-haditsu 'anit tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Tetapi kalau datang hadis dari tabi'in setelah zaman sahabat, fa nahnu rijal, maka kita adalah rijal dan mereka juga rijal. Artinya apa? Artinya mereka bisa benar, bisa salah. Artinya mereka itu ijtihad. Artinya ucapan-ucapan tabi'in itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan sebelum-sebelumnya zaman Nabi dan para sahabat itu tidak perlu. Baik. Ada kalam oleh Imam Abi Hanifah. Inilah ucapan dari Imam Abu Hanifah. Aqdamu ala immatil arba'ah. Imam yang paling pertama kali, yang paling senior dari 4 imam mazhab yang ada. Wal Imam Malik rahimahullah. Begitu juga setelah Imam Abu Hanifah ada Imam Malik. Beliau mengatakan, kulluna raddun wa mardudun. Setiap dari kita itu bisa menolak dan bisa ditolak. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kuburan ini. Sambil beliau menunjuk ke kuburan Nabi SAW. Wa yaqulu rahimahullah, beliau juga mengatakan, Au kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin. Tarakna ma nazala bihi Jibril ala Muhammadin bi jadali haula'i. Ada kalam Imam Malik rahimahullah. Jadi kata Imam Malik, apakah setiap kali rajulun ajdala min rajulin, ada orang, apakah setiap kali jika ada orang yang datang kepada kita dan dia lebih pandai berdebat daripada orang lain, maka kita tinggalkan apa yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad karena perdebatan tersebut. Artinya sekarang kita mengikuti pendapat si fulan. Kemudian ada besoknya datang orang yang lebih pandai berdebat. Dia mendebat si fulan yang pertama, fulan yang kedua ini menang. Apakah kemudian kita mengikuti pendapat fulan yang kedua? Nanti fulan yang kedua datang fulan yang ketiga mendebatnya dan dia kalah, kita ikuti fulan yang ketiga, fulan yang keempat, fulan yang kelima, dan seterusnya. Dan kita meninggalkan syariat yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad SAW. Maka itu tentu tidak benar. Wa yaqulu rahimahullah, beliau juga mengatakan di pendapat beliau yang ketiga, la yasluhu akhiru hadil ummah ma aslahu awwalaha. Tidak akan benar kondisi umat, kondisi generasi terakhir dari umat ini tidak akan menjadi benar
kecuali dengan yang menjadikan umat pertama itu benar. Ya. Apa yang menjadikan umat pertama itu benar? Kitab was sunnah yang memperbaiki mereka. Para sahabat ya, di masa jahiliyah diselamatkan oleh Allah dan Alkitab was sunnah, diperbaiki kondisi mereka dengan Alkitab was sunnah. Nah, maka umat sekarang ini, generasi sekarang ini tidak akan menjadi baik kondisi mereka kecuali dengan hal yang telah menjadikan generasi pertama dulu baik, Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i juga mengatakan, ya, yang intinya adalah kita harus menimbang ucapan para imam itu dengan Al-Quran maupun dengan Sunnah. Ya, beliau mengatakan, ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin berijma bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkannya karena ucapan satu manusia. Wa yaqulu rahimahullah, beliau juga mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardal haid. Ya. Jika pendapatku menyelisih pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka lemparkanlah ucapanku ke tembok. Artinya buang, jangan dipakai. Wa yaqulu rahimahullah, beliau juga mengatakan, idza sahal hadisu fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Hadhihi kalimat Syafi'i rahimahullah. Wal Imam Ahmad, imam yang terakhir, yang keempat, yaitu Imam Ahmad rahimahullah, juga mengatakan, ajibtu liqaumin arful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku takjub, aku heran kepada suatu kaum yang mereka mengetahui sanad dan kesahihannya, akan tetapi mereka condong kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Artinya mereka sudah tahu hadis ini sahih dari Nabi SAW, tapi mereka malah lebih memilih pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Allah Ta'ala yaqul, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim." Ya. Maka hendaknya takut orang-orang yang menyelisih perintah Allah, perintah Nabi. Akan mereka itu terjatuh ke dalam fitnah, atau mereka diazab dengan azab yang pedih. Atau dari mal fitnah. Ya, kemudian beliau mengatakan, tahukah engkau apa itu fitnah dalam ayat tadi? Yaitu asyirk. La'allahu idza radda ba'du qawlihi, ya radda ba'du qawlihi, yakni ar-rasul an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahib. Artinya apa? Ya, artinya kalau ada orang yang menolak ya, sebagian dari sabda Nabi SAW, maka akan muncul di dalam hatinya az-zayg, ya, ketergelinciran, dan itu akan membinasakannya. Nah, ya, itu dia 4 pendapat, 4 ucapan dari Imam Madhab, yang intinya adalah bahwasanya ucapan siapapun itu harus kita timbang dengan Al-Quran, juga dengan As-Sunnah. Allah Ta'ala ala